Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melanjutkan untuk belajar materi fisika hari ini. Nah, karena minggu lalu kalian sudah melaksanakan evaluasi bab 2 yaitu materi vektor, hari ini kita akan mempelajari bab baru, materi baru yaitu tentang gerak lurus KD 3.3. Nah, yang pertama ini kita akan mengenal beberapa besaran dalam gerak lurus yang perlu kita ketahui sebelum nanti kita melanjutkan ke subbab selanjutnya seperti gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang pertama adalah kita cari tahu dulu apa itu pengertian gerak melalui animasi berikut. Jadi ada sebuah mobil bergerak di jalan raya, kemudian di tepi jalan ada pohon, misalkan seperti itu. Nah, pada animasi di atas dapat kita lihat bahwa mobil itu bergerak terhadap pohon dan pohon juga bergerak terhadap mobil. Kenapa bisa seperti itu? Mobil bergerak menurut pohon karena kedudukan mobil terhadap pohon selalu berubah. Dan pohon dapat juga dikatakan bergerak menurut mobil, meskipun pada kenyataannya dia kan diam, pohonnya kan tetap akarnya kan menancap di tanah, jadi tidak bergerak seperti itu. Tapi karena kedudukan pohon terhadap mobil selalu berubah, maka pohon itu dikatakan bergerak menurut mobil karena acuannya adalah mobil. Sopir dalam mobil diam terhadap mobil. Ya kan, karena kalau kita pakai acuannya mobil berarti sopir diam terhadap mobil, tetapi sopir tersebut bergerak terhadap pohon karena kita menggunakan titik acuannya pohon, maka menurut pohon sopir itu bergerak terhadap pohon. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan menurut titik acuannya. Jadi melihat menentukan titik acuannya itu bebas, bisa apapun itu bisa menjadi acuan, tapi yang pasti benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan menurut titik acuan tertentu yang kita buat. Itu. Selanjutnya di sini ada beberapa titik-titik lokasi seperti sekolah, kemudian minimarket, toko buku, dan rumah. Nah, misalkan kalian dari sekolah, pulang sekolah ingin ke minimarket dulu, setelah dari minimarket mau ke toko buku, baru pulang ke rumah. Misalkan ini sudah diketahui ya panjangnya berapa masing-masing, ada A, B, dan C. Kemudian di sini ada lagi D. Nah, bedanya jarak dan perpindahan itu ini. Jarak itu total lintasan yang kita tempuh. Jadi, kalau dari sekolah, terus ini ya dari sekolah ke minimarket, ke toko buku, ke rumah, maka jarak totalnya ini A tambah B tambah C. Tapi kalau perpindahannya kita hanya melihat awalnya sama akhirnya, yang ini enggak diperhitungkan. Jadi langsung D jaraknya ini, perpindahannya yang ini, jaraknya adalah jumlah lintasan yang ditempuh. Misalkan ini muter-muter dulu seperti ini, baru ke sini. Nah, ini namanya jarak yang muter-muter ini. Tapi perpindahan itu tetap selalu hanya melihat posisi awal atau kedudukan awalnya sampai ke kedudukan akhirnya. Itu ya, jadi bedanya jarak dan perpindahan. Kemudian ini ya pengertiannya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Diberi simbol S biasanya. Ada juga yang memberikan simbol R, ada juga kadang X. Jadi untuk simbol jarak ini ada beberapa versi, tapi kita pakai di sini S gitu ya. Nah, kemudian jarak ini merupakan besaran skalar. Jadi dia hanya memiliki besar, tidak memiliki arah atau tidak mempedulikan arah. Sedangkan untuk perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda selama bergerak. Jadi yang dilihat perubahan posisinya seperti tadi, akhir dan awalnya di mana. Itu yang perlu dilihat kalau dalam perpindahan. Yang berpengaruh itu hanya posisi awal dan akhir. Nah, perpindahan simbolnya juga sama S, tapi
dia merupakan besaran vektor, makanya simbolnya simbol vektor, S vektor. Karena merupakan besaran vektor, maka kita perlu menentukan besar dan arahnya. Jika arah utara dan ke kanan kita ambil sebagai arah positif, maka kebalikannya arah selatan dan ke kiri itu adalah arah negatif. Jadi sesuai kesepakatan saja, biasanya ke atas, ke kanan itu positif, ke kiri, ke bawah itu negatif. Nah, di sini ada 3 titik. Misalkan kita bergerak dari, atau kita anggap kota lah, dari kota A ke kota C, kemudian mampir pulangnya ke kota B. Maka perpindahannya itu lihat posisi awal dan akhirnya saja. Awalnya ini, akhirnya ini. Oh, berarti perpindahannya garis putus-putus ini. Dikatakan perpindahan positif. Kemudian contoh lain, berangkat dari kota B menuju kota C, kemudian ke kota A, maka perpindahannya dari awal ke akhir. Maka yang ini garis putus-putus merah dikatakan merupakan perpindahan negatif. Perpindahan hanya bergantung posisi awal dan akhir gitu ya, saja tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Yang dilihat hanya posisi awal dan akhir. Kemudian benda dikatakan mengalami perpindahan positif jika berpindah searah sumbu positif dan mengalami perpindahan negatif jika berpindah searah sumbu negatif. Ini untuk jarak dan perpindahan. Selanjutnya kita mengenal ada yang namanya kecepatan dalam gerak atau velocity bahasa Inggrisnya. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor sehingga besar dan arahnya harus diperhatikan. Simbolnya adalah V, biasanya pakai V. Nah, ini definisi kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya. Kalau misalkan bendanya itu bergerak ke kanan, maka nilainya adalah positif V. Sama ya, karena kecepatan besaran vektor maka arah berpengaruh. Nah, perpindahan juga vektor. Nah, makanya kecepatan itu vektor arah. Harus dilihat arah dan besarnya maksudnya. Terus kalau ke bawah seperti ini berarti nilainya negatif atau min V. Dan ada yang namanya kelajuan atau speed. Kelajuan ini merupakan besaran skalar, simbolnya juga V, sama ya, tapi bedanya yang satu vektor, yang satu skalar. Pada kendaraan bermotor kita bisa mengecek kelajuan tiap saat melalui speedometer. Nah, definisinya kelajuan ini secara matematis adalah jarak dibagi waktu tempuh. Bisa dilihat ya, kalau vektor itu juga vektor per waktu. Kalau skalar di sini juga skalar. Jadi jangan sampai tertukar. Kelajuan itu skalar, jarak juga skalar. Kecepatan itu vektor, perpindahan juga vektor. Definisinya ini ya, kecepatan dan kelajuan. Khusus untuk kasus benda yang bergerak lurus searah sumbu positif. Terhadap titik acuannya, besar kelajuan dan kecepatannya sama. Begitu pula besar perpindahan dan jarak tempuhnya. Maksudnya gimana? Kalau bendanya itu bergeraknya terus searah sumbu positif gitu ya, nggak bolak-balik. Misalkan seperti yang tadi slide sebelumnya tadi itu kan dia dari A ke C balik lagi ke B gitu kan. Nah, kalau ini khusus untuk benda yang bergerak lurus searah sumbu positif terus, berarti nilai kelajuan dan kecepatannya akan sama, begitu pula perpindahan dan jaraknya sama besarnya gitu. Ini khusus tapi ya. Berikutnya ada kecepatan tetap. Benda dikatakan memiliki kecepatan tetap atau konstan istilahnya jika dalam selang waktu tertentu benda memiliki besar dan arah perpindahan yang sama. Dengan kata lain, perbandingan perpindahan dengan selang waktunya adalah tetap, karena tadi definisinya kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Nah, ini kalau itu tetap berarti kecepatannya otomatis juga tetap. Terus ada lagi kecepatan rata-rata.
Kecepatan rata-rata ini adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan tanpa memperhatikan gerak selama waktu tempuh tersebut. Nah, berarti kalau dirumuskan secara matematis adalah VR atau V rata-rata, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Ini satuannya ya, meter per sekon untuk kecepatan, kemudian perpindahan itu satuan SI-nya meter, selang waktu satuan SI-nya sekon. Sangat mungkin kalau di kendaraan bermotor itu kan kilometer per jam, jadi tinggal dikonversi. Tapi satuan SI-nya adalah meter dan sekon. Ini juga meter per sekon, tapi bisa diubah ke kilometer per jam. Kemudian ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang sangat kecil. Jadi ini tadi delta T-nya cukup besar selangnya, misalkan 5 detik, 10 detik gitu ya. Nah, kalau kecepatan sesaat, namanya sesaat itu kan singkat banget. Jadi selang waktunya sangat kecil, hampir mendekati 0. Secara matematis dituliskan sebagai nilai limit kecepatan rata-rata dengan delta T mendekati 0. Dituliskan seperti ini. Nah, ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut, lebih mendalam. Materi limit ini ada di mata pelajaran matematika. Jadi untuk fisika ini cukup mengenalkan saja. Nanti untuk menentukan bagaimana besarnya itu bisa diperdalam di matematika. Berikutnya adalah besaran percepatan. Ketika benda bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, baik arah maupun besarnya, tandanya benda tersebut memiliki percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor dan simbolnya adalah A. Jadi gitu ya, kalau kecepatannya berubah-ubah, baik arahnya ataupun besarnya, itu tandanya benda tersebut memiliki percepatan atau mengalami percepatan gitu ya, memiliki besaran percepatan, tepatnya seperti itu. Nah, besar percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Terus percepatan rata-rata berarti perubahan kecepatan tiap selang waktu secara matematis seperti ini ya. Delta V per delta T, satuannya untuk percepatan meter per sekon kuadrat, kecepatan meter per sekon, dan selang waktunya sekon. Misalkan di sini mobil warna merah ini punya kecepatan 20 meter per sekon pada detik kedua. Saat kita misalkan kita mengamati gitu ya, mengamati di jalan ada mobil warna merah, kita mengecek pada detik kedua itu dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian pada detik keempat ternyata kecepatannya bertambah menjadi 30 meter per sekon. Kita mau cari percepatan rata-ratanya, berarti delta V per delta T atau V akhir min V awal gitu ya, perubahannya berarti 30 dikurangi 20, 10. Terus selang waktunya berarti 4 min 2 atau 2 sekon. Berarti percepatan rata-rata yang dialami oleh mobil warna merah ini adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya ada besaran percepatan, tapi percepatan sesaat. Jadi ini juga sama dengan kecepatan sesaat tadi ya. Prinsipnya dia percepatan pada waktu tertentu dan pada titik tertentu, selang waktunya juga sangat singkat, mendekati 0, persamaannya juga sama. Bedanya yang tadi kan kalau V sesaat ya, kecepatan sesaat itu kan delta S per delta T, tapi kalau percepatan sesaat berarti ya delta V, limit delta T mendekati 0 untuk delta V per delta T. Nah, ada percepatan positif dan negatif. Karena percepatan merupakan besaran vektor, maka arah dan besarnya harus diperhatikan. Percepatan positif terjadi atau kita mengatakan bahwa percepatan itu positif besarnya jika benda bergerak searah sumbu positif atau ketika benda tersebut dipercepat. Dipercepat artinya kecepatan akhir lebih besar dari kecepatan awal saat kita mengukur atau melihat, mengamati gitu ya. Kemudian percepatan negatif kebalikannya, berarti jika bendanya bergerak searah sumbu negatif. Sumbu negatif positif ini maksudnya kita seperti menggunakan
diagram kartesius gitu ya, searah sumbu X positif, searah sumbu Y positif gitu, searah sumbu Z positif gitu. Jadi searah sumbu positifnya seperti itu, sumbu positif negatif gitu ya. Nah terus atau ketika bendanya bergerak diperlambat berarti kecepatan akhir lebih kecil dari kecepatan awal. Oke, ini sudah keseluruhan untuk besarannya. Jadi tadi ada yang namanya apa? Jarak, ada perpindahan, ada kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat gitu ya, kecepatan konstan, terus percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Kemudian ada besaran waktu, yang jelas ini waktu selalu dipakai. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami untuk penjelasannya, sehingga nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa langsung menggunakan besaran-besaran ini untuk membahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, sekian. Silahkan melanjutkan mengerjakan soal latihan di modul halaman terakhir, kemudian dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.